Pemirsa, sebelum memulai dialog, kita sapa dulu ada pemirsa kami, ada Anggi dari Jakarta. Selamat malam. Malam, Mbak. Ya, selamat malam Pak Anggi, silakan dengan pendapat Anda. Ya, langsung aja kepada sosiolog yang tadi mengatakan bahwa Anda mendukung politik identitas. Come on, Pak. Seharusnya yang Anda sadarkan adalah, sadarkan masyarakat ini bahwa negara ini dibangun dari darah berbagai suku, agama, ras, oke? Itu yang harusnya Anda sadarkan, Pak. Jangan dukung politik identitas. Ya, kemudian pertanyaan saya kepada Sekjen MUI pada saat Anda mengatakan ya bahwa jangan masuk ke ranah agama orang lain ataupun ranah orang lain. Pertanyaan saya, apa pendapat Bapak mengenai seorang tokoh ulama yang sudah bertahun-tahun melakukan penghinaan terhadap keyakinan orang lain, penghinaan terhadap lambang negara, penghinaan terhadap presiden, bahkan mantan presiden yang sudah meninggal pun tetap masuk ke dalam penghinaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggi. Silakan Pak Umar. Ya, kan gini ya, masyarakat itu dia mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dan itu bersumber dari keyakinan dia. Itu nggak bisa kita hilangkan, Mbak. Kita tidak mungkin orang itu melakukan sesuatu yang tidak bersumber dari dalam dirinya. Dan itu pemilu itu kan tidak ada yang lihat di situ, nggak ada juga yang neken apa semua. Kemudian dia wujudkan identitas dia. Kalau dia orang agama lain, dia akan wujudkan identitasnya seperti itu. Kalau orang Muslim, dia akan apa salah ya? Itu kalau menurut saya tidak salah itu, tidak salah karena itu ada kebebasan di situ. Yang penting di sini tidak ada mengintimidasi orang untuk kau milih ini, milih itu macam-macam. Tapi itu kalau dia muncul dari dalam dirinya itu sangat sah dan wajar. Apakah terjadi intimidasi pada pilkada DKI Jakarta? Bagaimana? Saya sendiri menjadi ini pengawas partisipatif, koordinator umum dari perguruan tinggi DKI. Saya saksikan ada tentara di situ, ada polisi, semua damai-damai. Pada saat pemilu iya tidak ada. Tapi menuju ke sana intimidasi begitu keras, ya kan? Jadi pada saat memutuskan itu sudah karena terintimidasi. Pak Ahok ketika pergi diusir, diteriakin, dilarang. Pak Jarod juga bahkan pergi ke Masjid Tebet pada sholat Jumat diusir, diteriakin macam-macam. Terus yang meninggal, bahkan yang meninggal pun harus seperti itu. Dan itu kan diberitakan, dikoordinasi agar menjadi teror. Gitu loh. Dia bukan kejadian di ruang hampa, tapi di ruang publik yang dimodifikasi supaya pemilih itu takut. Ketika dia begini, teridentifikasi saya pilih Ahok, maka akan dapat seperti ini. Itulah intimidasi dan itu sangat berbahaya. Jadi gini Pak, jauh sebelumnya saya ini berteman dengan teman-teman termasuk Pak Ahok itu. Saya 3 kali presentasi di hadapan Pak Ahok tentang pembangunan DKI sendiri. Dan itu apa yang saya sampaikan itu diberitakan gitu, diberitakan. Dan saya rutin diminta oleh Pemprov DKI itu Kesbangpol untuk menyampaikan pandangan dan sebagainya. Saya sudah mengingatkan penggusuran demi penggusuran yang dilakukan itu akan berujung pada pemilihan gubernur itu. Mereka akan melampiaskan ketidaksukaan mereka. Ini rakyat saya katakan. Saya sudah ngomong sama teman-teman di DKI, hati-hati saya bilang. Penggusuran itu yang kemudian mendapatkan aplaus dari kelas menengah diberitakan sedemikian hebat, ujungnya itu rakyat akan berontak. Bahkan waktu saya diminta oleh Bawaslu untuk menyampaikan hati-hati, ini masalah yang akan muncul di dalam kampanye dan akhir ujungnya. Tetapi juga namanya pemerintah DKI, bahkan saya mohon maaf aja, saya dekat juga dengan Pak Jarod. Itu tindakan menggusur orang, hampir Pak Jarod nggak diberi peran di situ, Pak. Jadi inilah menurut saya, jadi saya ingin mengatakan jangan kita salahin rakyat. Rakyat itu melampiaskan ketidaksukaan dia, mereka digusur, nggak ada perundingan, nggak ada juga uang kerahiman dan sebagainya. Jadi akhirnya apa? Memang tujuannya menurut persepsi Pak Ahok itu bagus, kemudian mereka ditaruh di Rusunawa dan sebagainya. Tapi orang-orang kecil itu kan memaknai sebaliknya. Jadi kalau kita lihat pada saat ujungnya di situ rakyat marah mengusir, itu memang salah rakyat. Tapi kalau kita lihat prosesnya itu, saya bisa memahami rakyat karena saya sangat sering berhubungan dengan mereka. Bahkan penggusuran menggunakan tentara, Pak, polisi, saya kecam luar biasa, Pak. Ya, itu bisa tapi Pak Usni harus kita catat, pada saat Ahok kalah kita adem-adem aja kok, nggak ada masalah. Iya betul. Iya kan?
Jadi jangan dibawa ke sana, Ya. maksud saya. Jadi pada saat Ahok kalah, saya bilang, saya ini relawannya Ahok garis keras, ya, saya sering menulis dan sebagainya. Kalah itu hal yang biasa. Ya, betul. Gubernur akan silih berganti, proses demokrasi akan berjalan. Tetapi saya mau mengatakan, ketika ada orang yang menurut kami ini tidak bersalah, putra terbaik bangsa kata Anies Baswedan, diseret ke penjara, maka betapa kejamnya bangsa ini seperti itu. Tidak ada rasa maaf. Sehingga keadilan ini bagi kami seperti runtuh. Oleh karena kebencian atas dasar itu tidak memiliki rasa maaf. Lalu untuk apa kita berbangsa dan bernegara? Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau Tadi dipaksakan seperti itu. Ada pertanyaan juga dari penelpon ke Pak Amir Syah. Pak Amir Syah, bagaimana dengan pelaku penghinaan terhadap lambang negara, terhadap agama lain seperti itu? Iya, tadi saya di awal sudah mengatakan, saya konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Bahwa sebagai negara hukum, prinsipnya equality before the law. Siapa saja, silakan aja. Karena apa? Karena jangan sampai, saya katakan tadi, hukum itu ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini konsekuensi kita sudah bernegara, ada konstitusi, ada undang-undang, ya semua pihak harus menghargai. Ya kan? Kenapa? Karena kita ingin bernegara ini aman, damai, nyaman gitu. Oke. Kita ingin bernegara ini ya saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Karena kita sudah membuat satu ya kontrak sosial bahwa negara ini negara kita bersama. Oke. Yang Semua harus kita jaga. Oke, Ya, semua saya pihak ingin tambahkan, harus. saya ingin Oke, tambah. Pak Musni, kita harus iNews terkini terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan kembali saja di iNews terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami.